025 bang. Itu dekat situ. Yang mana? Sebelah situ rumah putih. Oh iya iya iya. Makasih bang, ayo. Assalamualaikum Bu. Betul ini rumahnya Pak Rian, kepala pasukan BPD Kerinci. Terima kasih Bu. Ini Pak, ada surat. Ini surat dari mana, Bu? Surat dari pos, kata Pak Pos, surat dari dinas. Oh iya. Alhamdulillah ya Pak, ini rezeki kita. Alhamdulillah, Bu. Minum Pak. Wah, terima kasih banyak, Bu. Ini surat apa tadi? Itu surat dari dinas. Surat dari dinas. Ada apa Pak? Ini, Bu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya banggakan, saya mengucapkan selamat Hari Guru untuk kita semua. Teruslah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena mungkin saja dengan sedikit kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu lakukan, bisa sangat berarti dan mungkin akan saja dapat merubah arah hidup mereka di masa-masa yang akan datang. Ada satu hal yang selalu tersimpan dalam pikiran saya akan jasa seseorang. Seseorang guru yang berpenampilan dan bersikap sederhana. Perilaku beliau selalu menjadi teladan bagi semua orang, berkat kesungguhan dan keikhlasan. Beliau dalam mendidik sehingga mampu membantu saya menemukan jalan untuk bangkit dari setiap kesalahan-kesalahan dan kegagalan yang pernah saya hadapi. Saya yang dulunya tidak punya harapan untuk tumbuh dan berkembang, tetapi beliau merubah itu semua dan mengantarkan saya pada titik ini. Ya, beliau adalah Bapak Zulkifli. Minum dulu Pak, airnya Pak. Iya Bu. Jadi gimana hasilnya Pak? Sepertinya Allah masih ingin menguji kita dengan kesabaran Bu. Apakah Bapak tak berhenti baik jadi guru? Ini merupakan kesekian kalinya Pak mengikuti seleksi, tetapi Bapak selalu mengalami kegagalan. Mungkin Bu, Bapak ini cuman sulit bersaing dengan guru-guru muda Bu. Maklumlah Bapak cuma D3, yang lain sampai S1 Bu. Sulit bagi Bapak bersaing Bu. Atau mungkin juga ini bukan jalan kita Pak. Coba lihat anak-anak, mereka semakin beranjak besar dan tentunya membutuhkan biaya yang lumayan besar untuk pendidikan mereka. Dengan apa kita membiayainya Pak? Bu, masalah rezeki Allah yang atur Bu. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang terlepas dari rahmatnya. Kalau masalah Bapak sebagai honorer, insya Allah banyak pihak yang akan memikirkan itu. Mungkin saja saat ini banyak kendala yang mereka hadapi. Insya Allah orang-orang akan menemukan solusinya secara segera Bu. Coba Bapak pikirkan lagi Pak. Ibu ke dapur dulu.
Bapak tidak bisa berhenti jadi guru, Bu. Ketika Bapak sudah bulat, mereka membutuhkan kami, Bu. Mengenai masalah biaya pendidikan anak-anak, insya Allah Bapak akan mencari usaha sampingan, Bu. Baiklah, kalau itu keputusan Bapak, Ibu akan dukung sepenuhnya itu. And then I will read the questions, and please you write down or you prepare the answer. Okay? Okay. Number 1. How did Betty feel? What kind of sport does Betty like? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Pak, Rian dipanggil sama guru BP. Rian. Ya. Rian, silakan. Oke, kita lanjutkan. Yes, Pak. Rian atau nama lengkapnya Mas Rian. Coba kamu lihat catatan kehadiran Rian selama semester ini. Pagi terlambat, pulangnya terlalu bolos. Kamu mau jadi apa? Banyak sekali laporan dari guru-guru kamu tidak pernah masuk di kelasnya. Coba jelaskan sama Bapak, apa alasan kamu tidak hadir? Jelaskan, kenapa diam? Kalau kamu tidak mau menjelaskan, semester besok Bapak tidak menjamin kamu bakalan naik kelas. Nah, Bapak pengen kamu berubah, keluar sekarang. Ditarik, bukan didorong. Jadi, kelompok 1 kita akan meneliti tentang penyakit kental. Dan kelompok 2 kita akan mempelajari tentang penyakit strawberry di kebun katen. Lihat, kamu masuk aja kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3 kita akan mempelajari penyakit dari kopi atau meneliti kopi di HT kopi di belakang. Terima kasih. Besok kita akan melanjutkan pembelajaran kita.
Jadi kopi ini memiliki beberapa penyakit yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, untuk itu silakan dicatat di bukunya penyakit-penyakit yang sudah kita jelaskan tadi. Silakan. Jadi setelah kalian mencatat, nanti tugas kalian kumpulkan pada Bapak. EGV mana? Nggak tahu, Pak. Waduh, anak ini. Kalau ini namanya kentang granola, jenisnya granola, umurnya sekitar 1,5 bulan. Nah, untuk kelompok 3, kelompok 1 ya? Iya. Nah, kelompok 1 ini yang nggak hadir siapa? Enza. Aduh, 3 serangkai lagi. Jadi untuk stroberi ini ada beberapa hama. Nah, contohnya yang ini, yang pertama busuk layu namanya. Nah, buahnya layu, tidak bisa dimakan. Kemudian ada busuk separuh. Nah, buahnya tidak bisa dimakan juga. Nah, jadi untuk itu kalian cari beberapa penyakit yang ada di stroberi dan catat di pondok tersebut. Nah, silakan dilihat penyakit stroberinya. Yang di sana tuh ada, yang dia. Di sana cinta ya. Ini kenapa 3 orang? Rian mana? Nggak tahu, Pak. Aduh, jadi nggak ikut tadi ya? Tidak, Pak. Rian. Gimana lah Rian ini? Udah alpanya banyak, masuk nggak bikin tugas. Biar kita dah sekolah dedak, yang penting kita dapat belut. Aku tak banyak beli belut, nanti aku nyebur ke sungai ini. Aduh, ini sakit. Kenapa? Lu pijak semut. Weh, aku dapat belut, weh. Tolong Pan, dapat besar Pan. Tolong. Ini Pan, weh. Wani ya. Kalian kenapa nggak bikin tugas? Rian? Ya sudah, untuk hari ini karena Rian nggak bikin tugas, Rian dihukum. Silakan Rian angkat kaki dan pegang kupingnya. Oke. Jangan turunkan kakinya sampai pelajaran itu selesai. Ya paham ya Rian? Oke, untuk yang lain kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Muhammad Rian, catatan masalah kamu banyak sekali, tapi saya yakin kamu masih punya banyak harapan untuk berubah. Ya Allah, berilah hamba kemudahan. Saya harus menemukan potensinya. Apakah Pak Zul yakin dengan tindakan yang Pak Zul lakukan? Sebenarnya saya juga kurang begitu yakin sih Pak. Tetapi saya dan beberapa rekan guru lain mencoba semampu kami untuk membantu siswa. Tentu saja itu memerlukan bantuan dan arahan dari Bapak. Begini Pak Zul, kita selaku guru, kita harus tahu kodrat dari peserta didik kita. Karena kemampuannya berbeda-beda, latar belakangnya juga berbeda-beda, keadaan ekonomi keluarganya juga berbeda-beda. Baik Pak. Jadi apa yang sudah Pak Zul lakukan terhadap siswa kita itu saya kira sudah baik.
tetapi perlu juga kita berkolaborasi dengan sesama rekan guru yang lain. Karena kita pernah mengingat apa yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita mendidik siswa ibaratnya kita menanam padi. Jadi dalam proses menanam padi tentunya ilalang akan tumbuh, gangguan juga akan ada. Itulah peran kita selaku pendidik, bagaimana kita membentuk siswa kita menjadi orang yang lebih baik lagi untuk ke depannya. Jadi saya berpesan kepada Pak Zul, ya, tolonglah mendidik siswa kita dengan sepenuh hati, dan juga marilah kita saling berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain supaya kita nanti menemukan solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita. Ya. Bagaimana Pak Zul, mungkin bisa ya dilakukan? Baik Pak, terima kasih atas saran Bapak, dan saya lebih percaya diri lagi Pak untuk melakukan kolaborasi atas bimbingan dari Bapak dengan rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih Pak. Ya, tetap semangat ya Pak Zul. Permisi Pak. Pak Edo ada ngajar di kelas 3 pertanian? Ada. Menurut Pak Edo, si Rian tuh gimana? Kalau Sirian dengan saya itu sering tidak hadir. Kalau tugas sering tidak dibuat. Kalau bakat olahraga dia bisa dibilang tidak ada. Kalau Pak Ingki gimana? Kalau dengan saya, kalau pagi tadi dia enggak masuk. Kalau di absen saya 2 kali dia enggak datang. 1 kali tanpa keterangan, 1 kali izin. Bikin tugas pun sering tidak dibuat. Itulah, sama saya pun gitu Pak. Kemarin kami sudah ngajar hampir selesai pelajarannya. Dia baru masuk. Itu pun langsung nyolek-nyolek temannya. Gimana tuh Pak? Nah di sini nampaknya Pak Zul ada. Di awal di kelasnya pun juga ada. Ya. Kita tanya dulu lah, gimana untuk wali kelasnya gimana? Kalau wali kelas tergantung dengan nilai bapak-bapak. Ya, gimana Pak Zul? Ya kalau kita lihat dari sikap dia belakangan ini, dengan saya pun demikian juga Bapak. Dia juga banyak tidak masuk dengan saya, terlambat. Tetapi perlu juga kita pertimbangkan Bapak. Mungkin saja dia berbuat demikian ada alasannya. Tapi kan Pak, yang saya ragukan ini, apabila kita meluluskan Rian udah kelas 2, kelas 3, kita luluskan dia, nanti takutnya banyak Rian yang lain yang ikut. Kan si Rian kayak gitu dulu, lulus. Akan menjadi pengaruh buruk untuk sekolah kita. Gimana Pak Zul? Begini saya Bapak, izinkan saya dulu beri saya kesempatan selama 3 bulan untuk membimbing dia. Mana tahu dia akan bisa berubah untuk kedepannya. Berarti Pak Zul ini meminta waktu 3 bulan. Berarti sampai mid semester ya Pak? Ini kan kita Ya tentu saja dengan dukungan dari Bapak semua. Tidak mungkin saya berbuat sendiri. Saya juga mengharapkan dengan bantuan dari Bapak semuanya. Ya. Jadi kita kasih kesempatan gitu ya. Dan kita siap membantu. siap. Terima kasih.
Sepertinya bukan di bulu tangkis. Ya, Pak, saya serahkan anak saya dengan Bapak untuk dilatih dan dibimbing dalam voli. Oke, Rian, sekarang saya contohkan bagaimana caranya ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang Rian coba. Oke lagi ya. Bola voli juga bukan. Bola kaki apalagi. Setelah olahraga, di sini juga tidak. Ternyata piano juga bukan. Ini pilihan yang terakhir. Kita akan coba melihat dia menari India. Jadi kalau menari itu harus dibenturkan pinggang kamu supaya itu Bapak. Ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau memang kamu benar-benar serius dengan dia, Bapak sarankan kamu harus memantaskan dirimu terlebih dahulu, Rian. Dan juga Bapak sarankan kamu harus memiliki pekerjaan yang layak terlebih dahulu, supaya kamu bisa mencukupi kebutuhan keluargamu kelak, serta membahagiakan kedua orang tua kamu. Saya harus mempunyai cita-cita yang mulia, Pak. Bagus. Apa cita-cita kamu? Saya akan menjadi prajurit TNI, Pak. Cita-cita harus diwujudkan dengan doa serta usaha yang berat dan sungguh-sungguh. Apa komitmen kamu? Mulai hari ini saya akan melatih kemampuan fisik dan saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya ingin sekali menjadi seorang prajurit TNI yang baik dan tangguh, Pak. Baiklah. Kamu upayakan dengan penuh disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Bapak akan membantu kamu
untuk mewujudkan itu semua. Terima kasih. Kan sini kan subjek tambah to be-nya tambah ing kan. Jadi subjeknya you, to be-nya are, kemudian read tambah ing lagi. Nah, seperti kalau misalkan buat seperti ini ya. Terus, ayo terus. 79. 80. 81. 123. 124. 126. Sama, kayaknya Rian udah berubah deh. Iya deh. Ada yang lagi perhatian nih. Kalian ini baru mengaku hari ini belajar membayar. Apa yang kalian lakukan untuknya beberapa hari ini, kalian jarak. Bos. Kebetulan nih bos, minum dulu bos. Maaf kawan, aku lagi buru-buru nih ya. Oh ya bos. Ayo bos, lu boleh ngajak kami nongkrong di sini bos. Bos nggak asik lagi sekarang bos. Ya bos. Yurian seperti dah. Oke lah, kali ini aja yuk. Ya bos. Pokoknya kalian besok ikut aku. Ini gelang di support, ini topi dengerin nih ya. Ya bos. Oke, pokoknya kita harus berubah demi masa depan kita yuk. Ya bos. Yuk. Ini hari terakhir kita kenakalan. Hey, ini hari kita kenakalan. Anjay, Mel. Kalian lagi. Nah, satu lagi kemana? Nggak datang. Kenapa? Sakit lah. Bapak mendapat laporan kemarin pada hari Jumat. Kalian tidak masuk pada pelajaran Pak Megel. Kalian kemana? Kalian masih mau sekolah atau tidak? Masih pak. Kalau masih jangan kayak gini terus. Kalian sudah dipantau oleh guru-guru yang ada di sini. Pertama, jarang masuk kelas. Yang kedua, terlambat ke sekolah. Yang ketiga, kenakalan kalian itu sudah banyak jadi catatan guru. Tapi kalau memang kalian ingin melanjutkan sekolah, kalian tuh harus berubah. Sekarang silakan masuk kelas. Tapi sebelum kalian masuk kelas, Bapak ada oleh-oleh untuk kalian. Ah, ini benar Pak? Benar. Ini oleh-oleh kalian. Silakan bersihkan satu sekolah. Oke lah Pak. Wah, keren banget ya kita hari ini. Gara-gara nongkrong kita kena dihukum. Rian, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita tidak mengulang satu kesalahan yang sama 2 kali. Kamu siap untuk berubah? Siap Pak. Iki loh Kang, mupuk. Udah siap. Alhamdulillah. Ya. Ini ladang sopo Kang, nggak urus. Oh ini ladangnya Pak Zul. Pak Zul mana? Pak Zul yang honor di SMK itu. Oh enggak tuh dia. Wah iya, sini Pak Zul. Berhenti dulu Pak Zul. Ya. Yuk berhenti dulu. Ya. Aduh ini tanamannya Pak Zul. Sudah ada diurus nampaknya.
lagi lah Pak. Itu sambilan-sambilan. Wah, jangan seperti ini Pak Zul. Tengoklah ladang kami itu. Bagus. Hijau bentuknya Pak Zul. Mendinglah kotor-kotor kayak kami kayak gini Pak Zul. Uangnya tiap bulan juta-juta. Daripada donor sana. Terima aja lah Pak Zul. Supaya fokus nanti di ladangnya Pak Zul. Gimana lagi lah Pak, jalan kita masing-masing Pak. Nanti anak-anak udah terus nanti. Ya Pak Zul, hari udah sore nih Pak Zul. Saya balik dulu Pak Zul. Kalian, ya, mau kemana? Ini Pak, mau ke kolam Pak. Mau ke kolam? Saya. Iya Pak. Iya. Pak. Lagi kerja apa Pak? Sini kami bantu Pak. Ya. Beneran nih? Ya Pak. Ya Pak. Kerja ke kolam nih? Jadi Pak, bantu Bapak aja dulu Pak. Terima kasih. Gimana sekolahnya hari ini? Lancar. Gimana nih gift? Selamat Bapak ucapkan pada kalian berdua. Kamu lihat sudah berhasil membuat sebuah loncatan yang besar, dan Bapak yakin kamu akan sukses ke depannya. Selamat ya. Oke? Selamat. Pak, setelah saya pertimbangkan, saya tidak ingin menjadi TNI. Saya sangat mengagumi Bapak dan Bapak Ibu guru lainnya. Kebetulan saya diundang oleh perguruan tinggi dengan beasiswa penuh. Saya ingin menjadi guru, Pak. Saya ingin meneruskan dengan Bapak dan Bapak Ibu guru lainnya. Papan mana? Papan nggak sanggup melihat nilai lulus saya, Pak. Tapi pada hari ini yang membuat hati saya terasa hancur berkeping-keping. Kemarin bapak-bapak, ibu-ibu, saya menerima sepucuk surat bahwa Bapak Zulkifli harus dirumahkan. Beliau terpaksa diberhentikan karena adanya aturan yang melarang honorer ada di instansi pemerintah. Dan di umur beliau yang sekarang ini tidak memungkinkan lagi bagi beliau untuk ikut tes P3K, apalagi tes CPNS. Untuk itu, dengan segala pertimbangan, beliau terpaksa dirumahkan. Saya tidak tahu harus melakukan apa lagi sekarang ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Seorang guru yang memberikan kepercayaan yang sangat tinggi kepada seorang siswa, yang berperilaku negatif dan tidak memiliki masa depan yang jelas. Kemudian beliau mengulurkan tangannya yang kasar dan keras dengan penuh keikhlasan, tanpa mempedulikan nasib beliau sendiri, sambil berkata, "Bapak akan membawa kamu ke tempat itu."
Tetapi pada hari ini orang itu sendiri, orang yang beliau selamatkan dari tempat gelap dan penuh keputusasaan, yang akan menghentikan perjuangan beliau. Siswa yang beliau selamatkan malah berbalik melukai beliau. Assalamualaikum Pak Zul. Bapak ucapkan selamat kepada Pak Rian karena hari ini merupakan hari pertama bagi Bapak menjabat selaku kepala sekolah. Saya sangat merasa bahagia dan terharu. Saya berpesan, lanjutkan perjuangan saya. Teruslah berikan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Hantar setiap pribadi diri mereka untuk menjadi manusia yang utuh dan baik. Bapak sudah mendapatkan berita bahwa hari ini merupakan hari terakhir bagi Bapak untuk berbakti. Bapak ikhlas. Sudah datang saatnya bagi Bapak, bagi saya untuk berhenti dan supaya saya bisa lebih fokus lagi untuk berkebun. Terakhir, saya ucapkan